Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Maisa Rahmah. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas UTS pada mata pelajaran pengenalan informatika dengan dosen Bapak Insan Al-Amin. Saya akan menjelaskan tugas UTS ini lewat GitHub. Jadi, aplikasi yang saya buat ini bernama GoingToon. Nah, GoingToon ini merupakan aplikasi mobile layanan yang menyediakan bermacam-macam film kartun di dalamnya. Dan penggunanya dapat menonton tayangan kesukaan dimanapun, kapanpun, dan melalui media apapun, seperti smartphone, smart TV, tablet, PC, dan laptop. Nah, GoingToon ini bisa digunakan sebagai media menghilangkan rasa bosan. Lalu, GoingToon ini dibuat dengan tujuan supaya anak-anak atau semua kalangan bisa menonton film yang seharusnya merupakan tontonan yang pas untuk perkembangan anak-anak, dan supaya anak-anak menonton film yang tidak bercampur dengan film-film yang lain yang bukan tontonan anak-anak seperti film romance, horor, dan lain-lain. Karena banyak platform lain yang menyediakan film-film kartun itu bercampur dengan film-film dewasa. Sehingga dengan adanya GoingToon ini bisa menjadi sarana menonton film tanpa gangguan apapun. Nah, GoingToon ini juga tidak hanya digunakan untuk anak-anak tetapi untuk semua kalangan. Karena banyak orang dewasa yang justru lebih menyukai tayangan yang biasanya ditonton oleh anak-anak. Lalu film kartun ini menyuguhkan tontonan dengan adegan yang lucu, dan terkadang tayangan kartun juga berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi. Nah, deskripsi teknologi informasinya yaitu GoingToon adalah platform daring yang menyajikan sensasi menonton film kartun dengan mudah dan nyaman, di mana di dalamnya banyak sekali berbagai film kartun dengan berbagai macam genre dan karakter yang menyajikan film-film dari berbagai negara. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna bisa menonton film-film kartun tanpa gangguan apapun di mana saja dan kapan saja. Lalu pada bagian branding, saya menamai aplikasi ini dengan GoingToon. Lalu tagline-nya Watch Together, Be Happy Together. Campaign-nya yaitu membuat aplikasi atau website untuk menonton film kartun yang membuat penggunanya senang ketika menonton. Lalu ada user story di mana pengguna bisa menonton film kartun, mencari film yang ingin ditonton, mendownload film, dan melihat film yang sedang populer atau sedang hits pada masa ini. Lalu melihat film-film kartun terupdate atau terbaru, lalu bisa juga melihat film kartun pada zaman-zaman dahulu. Lalu bisa menonton film kartun dari berbagai negara dan melihat film kartun dengan berbagai genre. Lalu bisa menggunakan subtitle dari berbagai bahasa manapun. Lalu bisa menyusun daftar putar pribadi atau koleksi film pribadi dan bisa mendapatkan rekomendasi film berdasarkan sejarah penonton atau berdasarkan film-film yang disukai. Ya, dan pengguna bisa memiliki kontrol orang tua yang efektif untuk membatasi akses anak-anak terhadap konten yang tidak sesuai, dan bisa mendapatkan notifikasi ketika ada episode terbaru atau seri TV terfavorit yang telah diliris baru gitu. Lalu bisa berbagi atau merekomendasikan film ini kepada teman-teman, yaitu bisa di-share rekomendasi film-filmnya. Dan bisa juga mengatur resolusi film dan melihat riwayat film yang pernah ditonton. Lalu bisa berlangganan dengan membayar tagihan per bulan atau per tahun. Dan bisa juga menonton film favorit tanpa gangguan iklan jika sudah berlangganan. Dan selanjutnya bisa menonton film terbaru ketika sudah berlangganan, terup to date banget gitu. Dan yang terakhir bisa mendapatkan tawaran percobaan gratis atau promosi khusus untuk dapat mencoba layanan tanpa membayar. Lalu di sini pada struktur data ada pengguna, di mana pengguna terdapat integer, ID pengguna, string username, email, password, dan nama lengkap. Lalu pengguna bisa mencari film yang diinginkan, yaitu ID film, ID movie film, nama film, genrenya, dan tahun dikeluarkannya film. Selain itu, pengguna bisa menonton atau menilai film
tonton, yaitu Movie, judul film, tahun film ini, dan ranking dari film ini. Lalu pengguna juga bisa melihat nilai atau ranking dari film yang ingin dia tonton. Di sini ada nilai film, komentar atau kepuasan film, dan bisa melihat penerbit atau perusahaan penerbit yang menerbitkan film tersebut. ID penerbit, ada perusahaan penerbit. Lalu di dalam ketika kita menonton film bisa menampilkan mengetahui sutradara dari film tersebut. Ada ID sutradara dan nama sutradara. Dan pada bagian arsitektur sistem terdapat database yang digunakan pada aplikasi ini, yaitu MySQL. Terus aplikasi web backend-nya ada Express.js dan web server-nya ada Node.js. Lalu pada bagian teknologi library dan framework, di sini saya menggunakan UI atau UX design menggunakan Canva, dan web servernya menggunakan Node.js, text editornya menggunakan VS Code, dan browser yang digunakan yaitu Chrome, dan library-nya yaitu React.js, framework-nya Express.js, dan database-nya adalah database MySQL. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih Node.js sebagai web server untuk aplikasi ini, yaitu karena Node.js ini dirancang untuk menangani banyak koneksi bersamaan secara efisien karena menggunakan model IRO yang bersifat asinkron. Ini memungkinkan server untuk menangani permintaan banyak pengguna secara bersamaan tanpa perlu membuat thread atau untuk setiap koneksi, yang dapat menghemat sumber daya sistem. Dan Node.js ini menggunakan arsitektur sistem yang berbasis event. Ini memungkinkan server untuk menanggapi peristiwa seperti permintaan HTTP atau streaming data dengan cepat dan efisien. Lalu, Node.js ini menyediakan dukungan bawaan untuk streaming data. Ini berarti server dapat mengirimkan data ke klien secara progresif tanpa harus menunggu seluruh data selesai dihasilkan. Lalu, Node.js ini memiliki ekosistem yang kaya melalui NPM. Terdapat banyak paket atau modul yang dapat digunakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi streaming, seperti modul untuk pengelolaan koneksi, penanganan video, dan lain-lainnya. Lalu Node.js ini memberikan fleksibilitas dalam membangun server. Nah, dapat menggunakan framework seperti Express.js juga untuk mempermudah pengembangan. Lalu Node.js ini diketahui memiliki kinerja yang sangat tinggi, terutama dalam menangani banyak koneksi bersamaan dengan operasi IRO yang bersifat asinkron. Performa Node.js ini tinggi, menjadi keunggulan ketika menangani aplikasi streaming atau memerlukan pengiriman data yang cepat dan responsif. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa saya memilih React.js sebagai library untuk aplikasi ini. Karena React.js ini adalah library JavaScript yang sangat populer dan sering digunakan untuk membangun antarmuka pengguna UI yang responsif dan dinamis. React.js ini menggunakan fitur DOM yang memungkinkan perubahan pada UI yang diterapkan dengan efisien. Dalam aplikasi streaming, di mana konten mungkin berubah secara dinamis, seperti pemutaran video. Kemampuan untuk memperbarui tampilan dengan cepat yang itu sangat penting. Dan React.js ini mempromosikan konsep pembangunan UI melalui komponen yang dapat digunakan kembali. Lalu, dalam konteks streaming film, dapat juga membantu atau memastikan bahwa film konten dapat diakses dengan cepat dan optimal oleh mesin pencarian. Lalu, selanjutnya ada React.js ini cocok untuk aplikasi streaming gitu, karena React.js ini menyediakan alat atau pola desain yang memfasilitasi pembangunan antarmuka pengguna yang dinamis dan interaktif. Di sini juga saya akan menjelaskan mengapa saya memilih Express.js sebagai framework untuk aplikasi ini. Nah, karena Express.js ini adalah framework untuk pengembangan aplikasi web berbasis Node.js, karena saya tadi menggunakan Node.js yang sangat ringan dan fleksibel. Dan Express.js ini dirancang dengan fokus pada kesederhanaan kemudahan pengguna dan memudahkan pengembang untuk membuat aplikasi web tanpa memerlukan atau menghadapi kompleksitas yang tidak perlu. Dalam pengembangan aplikasi streaming film, fokus pada kejelasan dan kemudahan penggunaan dapat mempercepat pengembangan.
Lalu Express.js ini menyediakan sistem routing yang mudah dimengerti dan dapat dikonfigurasikan. Lalu di sini ada Express.js ini diketahui memiliki performa yang tinggi terutama menangani permintaan HTTP. Hal ini sangat penting dalam aplikasi streaming seperti aplikasi yang saya buat ini yang membutuhkan pengiriman data yang cepat dan efisien. Lalu Express.js ini mendukung streaming data yang dapat bermanfaat dalam aplikasi streaming film dan memungkinkan pengembang seperti saya untuk mengirimkan video secara progresif kepada pengguna dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. Lalu di sini ada alasan saya mengapa saya memilih MySQL sebagai database untuk aplikasi yang saya buat ini. Karena MySQL ini berbasis pada model basis data relasional yang memungkinkan perorganisasian data dalam tabel terstruktur. Dan ini sangat berguna ketika perlu menyimpan dan mengelola berbagai jenis data terkait seperti informasi film, kategori, pengguna, dan lain-lainnya. MySQL ini mendukung sistem skala besar yang dengan baik. Lalu database MySQL ini dapat mengatasi basis signifikan, mengatasi basis data yang tumbuh seiring waktu sehingga cocok untuk aplikasi streaming yang memungkinkan memiliki pertumbuhan penggunaan yang signifikan. Lalu database MySQL ini dapat memberikan respon dengan cepat dan sangat penting dalam aplikasi streaming untuk menyediakan data secara efisien. Dan database MySQL ini mendukung transaksi ACID, yaitu atomicity, konsistensi, isolation, durability, yaitu sebuah konsep dalam sistem manajemen basis data DBMS yang mengidentifikasi sekumpulan properti standar yang digunakan untuk menjamin keandalan basis data tertentu, yang memastikan keandalan dan keamanan data. Dan penting gitu, ini tuh penting karena aplikasi streaming ini dimana integritas data dan keamanan informasi yang digunakan itu harus dijaga. Lalu selanjutnya ada desain user experience dan user interface yang saya buat ini. Yang tampilan pertama yaitu ada ini, nama dari aplikasi ini yaitu Goingtone. Yang kedua akan diarahkan kepada login atau sign up. Lalu ada pada bagian akun terdapat nama, riwayat yang ditonton, notifikasi, koleksi, downloadan atau unduh, terdapat pengaturan, terdapat bahasa, dan terdapat syarat dan ketentuan, dan ada newsletter. Pada bagian penampilan film yaitu terdapat home, movies atau film yang akan ditonton, terdapat favorit film dan newsletter atau film-film yang terbaru. Di sini ada contoh tampilan pada halaman pertama, dan pada ketika kita ingin melihat film, tampilannya akan seperti ini. Dimana di sini ada judul film yang ditonton, tahun film yang ditonton, dan rating film yang ditonton. Di sini juga terdapat informasi, bahasa, dan pengeluaran yang perusahaan yang mengeluarkan film tersebut. Nah, itu ada juga sinopsisnya. Nah, bisa terdapat juga rekomendasi film lainnya karena sudah menonton film yang ini gitu. Lalu ada tag search, dimana kita bisa mencari film-film yang ingin kita tonton. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS yang diberikan. Pada nomor 8 ini, bagaimana mesin komputasi dan sistem operasi berperan dalam produk teknologi informasi saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa mesin komputasi itu merupakan istilah dari komputasi yang menjelaskan konsep dan objek yang diberikan dengan komputasi perangkat lunak. Komputasi merupakan istilah umum yang biasa digunakan untuk merujuk pada daya pemrosesan, memori, jaringan, dan penyimpanan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan agar komputasi program berhasil. Misalnya, aplikasi yang dijalankan algoritma machine learning atau fungsi rendering grafis 3D memerlukan bergiga-giga RAM dan beberapa CPU agar berhasil dijalankan. Nah, dalam hal ini CPU, RAM,
CPU, RAM, dan unit pemrosesan grafis yang diperlukan disebut dengan berbagai sumber daya komputasi, dan aplikasinya disebut dengan aplikasi intensif komputasi. Contoh mesin komputasi di antaranya komputer atau perangkat mobile yang merupakan perangkat keras, yaitu hardware yang menjadi dasar bagi produk teknologi informasi. Komponen seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan perangkat keras lainnya memungkinkan perangkat tersebut untuk menjalankan perangkat lunak, yang merupakan inti dari produk teknologi informasi. Dan sistem operasi. Sistem operasi ini merupakan suatu program yang mengontrol eksekusi program aplikasi yang berfungsi sebagai antarmuka antar pengguna komputer dengan perangkat kelas komputer. Sistem operasi ini menyediakan berbagai fasilitas dan layanan seperti editor dan debugger untuk membantu para programmer dan yang ingin membuat program. Lalu sistem operasi ini bertindak sebagai penghubung antara pengguna, aplikasi, dan perangkat kelas komputer. Lalu sistem operasi ini mengatur penggunaan sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Sistem operasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa komputer dapat beroperasi dengan efisien dan produktif. Sistem operasi ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan program aplikasi seperti aplikasi pengolahan kata, perambanan web, atau aplikasi multimedia seperti ini. Lalu, sistem operasi ini memastikan bahwa program aplikasi tersebut berjalan dengan benar dan memperoleh akses ke sumber daya yang diperlukan. Contohnya sistem operasi atau operasi sistem yaitu Windows, Linux, Mac OS, Android, dan iOS. Lalu nomor 9, bagaimana algoritma, struktur data, dan bahasa pemrograman berperan dalam produk teknologi informasi saya. Pada algoritma ini adalah metode atau langkah-langkah yang dirancang secara teratur dan berurutan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah melalui instruktur atau tindakan. Dan peran atau fungsi algoritma ini bisa membantu atau memecahkan masalah secara logis dan menciptakan program yang efektif. Dan dengan adanya algoritma ini dapat menyederhanakan kasus alur kerja dan logika saya untuk memudahkan dalam menulis kode atau source code. Begitu juga dengan algoritma ini dapat meningkatkan kinerja atau kecepatan dan efektivitas dalam membangun suatu produk. Lalu ada struktur data. Struktur data ini merupakan cara mengatur dan menyimpan sebuah struktur di sistem komputer atau database sehingga data tersebut lebih mudah untuk diakses. Struktur data ini memiliki format khusus yang berfungsi untuk mengatur, memproses, mengambil, dan menyimpan data. Peran atau fungsi dari struktur data ini antara lain dapat menyimpan data secara terstruktur dalam memori komputer dan memungkinkan akses dan manipulasi data yang efisien, mengatur data, membuat proses pemrograman lebih mudah, dan dengan adanya struktur data ini bisa meningkatkan kualitas algoritma. Lalu, dengan menggunakan struktur data yang tepat, pencarian data dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Dan dengan memanfaatkan struktur data yang efisien ini, penggunaan memori ini dapat dioptimalkan dan dialokasikan. Memori dapat dilakukan secara tepat. Lalu ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini merupakan sistem komunikasi antara manusia dan mesin yang digunakan untuk menginstruksikan atau memberitahukan mesin komputasi dalam melakukan tugas tertentu. Peran atau fungsi dari bahasa pemrograman ini yaitu dapat mengatur kontrol perangkat internal ke perangkat eksternal. Lalu bahasa pemrograman ini memungkinkan manusia untuk mengomunikasikan instruksi ke mesin. Dan untuk project yang saya buat ini, saya menggunakan bahasa pemrograman HTML atau Hypertext Markup Language, dan CSS, Case Landing Style Sheet, dan juga JavaScript. Lalu, dengan mengkombinasikan ketiga bahasa pemrograman ini, dapat mengembangkan pembangunan website yang dinamis, menarik, dan responsif. Karena HTML ini menyediakan struktur, HCS ini memberikan tampilan yang menarik, dan JavaScript ini memberikan interaktivitas kepada penggunanya. Saya akan menjelaskan codingan atau shortcut yang saya buat nanti setelah ini. Lalu yang
Terakhir, enggak, tidak yang terakhir, yang 10 ada bagaimana metode pengembangan perangkat lunak atau software development life cycle yang berperan dalam produk teknologi informasi saya. Ada software development life cycle atau SDLC yang berperan kunci dalam pengembangan produk teknologi termasuk aplikasi streaming film ini. Dalam konteks aplikasi streaming film, SDLC ini membantu dan merancang atau mengembangkan dan memelihara aplikasi dengan memastikan bahwa tahap pengembangan yang dilakukan ini secara terstruktur dan efisien. Berikut adalah cara SDLC berperan dalam mengembangkan aplikasi streaming film yang saya buat ini. Ada perencanaan. Peran dalam aplikasinya yaitu identifikasi tujuan dan kebutuhan aplikasi streaming. Perencanaan ini mencakup dan menentukan fitur utama, pengalaman pengguna yang diinginkan, dan analisis persyaratan teknis yang fungsional. Lalu manfaatnya yaitu memastikan bahwa tim pengembang ini memiliki pemahaman yang jelas tentang arah proyek dan tujuan aplikasi streaming film ini ya seperti ini. Lalu ada analisis kebutuhan. Perannya dalam aplikasi yaitu mendefinisikan kebutuhan pengguna, fungsionalitas inti, dan persyaratan sistem. Dan ini melibatkan pemahaman mendalam tentang fitur-fitur streaming, manajemen konten, dan pengaturan penggunaan dan aspek-aspek keamanan. Manfaatnya yaitu supaya memastikan bahwa pengembang memahami secara menyeluruh apa yang diinginkan oleh pengguna dan bagaimana aplikasi dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu ada desain. Nah, desain ini berperan dalam aplikasi untuk merancang arsitektur aplikasi antara muka pengguna dan basis data. Desain ini melibatkan pengambilan keputusan terkait bagaimana aplikasi akan menyajikan dan mengelola konten video, serta bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan aplikasi. Manfaatnya yaitu menjamin bahwa aplikasi dirancang untuk kinerja dan skalabilitas optimal serta memberikan pengalaman pengguna yang memuaskan. Lalu ada implementasi atau coding. Perannya dalam aplikasi ini yaitu untuk menuliskan kode untuk mengimplementasikan desain dan fungsionalitas yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, ini tuh mencangkup pengembangan back-end, front-end, dan integrasi dengan layanan streaming, dan juga manajemen basis data. Manfaatnya yaitu untuk menerjemahkan desain menjadi produk nyata dan menjaga konsistensi dengan persyaratan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu pengujian. Perannya dalam aplikasi itu melakukan pengujian fungsional, uji kerja, dan pengujian integrasi ini untuk memastikan bahwa aplikasi bekerja sebagaimana mestinya. Lalu pengujian pada aplikasi streaming ini juga melibatkan uji kualitas video, pemutaran streaming, dan pengujian beban. Manfaatnya yaitu menjamin bahwa aplikasi dapat menangani bebas pengguna yang besar dan menyajikan konten video dengan kualitas yang tinggi. Lalu selanjutnya ada pengelolaan, perubahan, dan pemeliharaan. Peran dalam aplikasi yaitu mengelola perubahan dan pemeliharaan setelah aplikasi ini diluncurkan, dan melibatkan pembaruan fitur, perbaikan bug, dan penanganan perubahan kebutuhan penggunaan atau teknologi yang bermanfaat untuk memastikan bahwa program aplikasi ini telah tetap relevan, aman, dan dapat diandalkan sepanjang waktu. Selanjutnya, SDLC ini membantu dalam menciptakan suatu proses yang terstruktur dan meminimalkan resiko kegagalan yang akan dirasakan oleh pengembangnya. Jadi SDLC itu menciptakan proses yang meminimalkan resiko kegagalan. Dan dengan mengikuti langkah-langkah SDLC yang tadi itu, pengembang itu dapat memastikan bahwa aplikasi yang dibuat itu, seperti saya, yaitu aplikasi streaming film ini, dibangun dengan baik dan dapat diandalkan dan memberikan pengalaman streaming yang optimal kepada penggunanya. Lalu ada yang terakhir, bagaimana database atau sistem basis data berperan dalam produk teknologi informasi yang saya buat. Di sini database atau sistem basis data berperan kunci dalam aplikasi streaming film dengan
penyimpanan film, mengelola film, dan menyediakan akses terhadap data yang diperlukan oleh aplikasi. Berikut ini adalah beberapa peran utama database gitu untuk teknologi aplikasi streaming film yang saya buat ini. Yang pertama ada menyimpan konten multimedia, di mana database ini menyimpan file multimedia seperti video, audio, gambar, dan metadata terkait yang diperlukan untuk streaming film. Termasuk juga data kualitas video, informasi pemutaran, dan data-data yang lainnya. Yang kedua ada manajemen konten. Database ini digunakan untuk mengelola metadata konten seperti judul film, deskripsi film, sutradara, pemeran, kategori, dan ulasan. Lalu informasi ini dapat membantu dalam pencarian, kategorisasi, dan penilaian konten. Selanjutnya ada manajemen pengguna. Informasi pengguna ini seperti data akun, riwayat penonton, referensi, dan informasi autentikasi disimpan dalam database. Dan ini memungkinkan personalisasi pengalaman pengguna dan menyediakan rekomendasi konten yang relevan. Lalu selanjutnya ada manajemen sesuai hak cipta. Basis data ini memainkan peran dalam manajemen hak cipta dan lisensi. Ini mencakup informasi lisensi konten, pembatasan geografis, dan pencarian perincian hak distribusi. Selanjutnya ada analisis dan pelaporan. Database ini menyimpan data tentang perilaku pengguna seperti waktu pemutaran, durasi menonton, dan reaksi pengguna terhadap konten. Data ini dapat digunakan untuk menganalisis kinerja, membuat laporan, dan meningkatkan rekomendasi konten. Lalu selanjutnya ada manajemen koneksi dan streaming. Informasi terkait koneksi pengguna, kapasitas jaringan, dan referensi resolusi streaming yang dapat disimpan dalam database ini terdapat dalam manajemen koneksi dan streaming. Lalu selanjutnya ada keamanan dan perlindungan data, di mana basis data ini perlu mengelola keamanan data termasuk autentikasi pengguna, inskripsi, data sensitif, dan kontrol akses. Ini untuk melindungi informasi pribadi pengguna dan hak cipta konten. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan data, di mana database ini memfasilitasi pemeliharaan data termasuk perbaikan bug, pembaruan konten, dan penanganan pembaruan atau meningkatkan aplikasi yang memastikan ketersediaan data yang konsisten dan up to date. Lalu selanjutnya ada skalabilitas, yaitu database harus dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan aplikasi dan jumlah penggunanya. Lalu ada backup dan pemulihan, yang dimana isinya terdapat database yang menyediakan mekanisme untuk melakukan pencadangan data secara teratur dan memungkinkan pemulihan data dalam kasus kegagalan sistem atau insiden lainnya. Nah, dengan adanya peran-peran ini, peran yang dari yang pertama sampai yang terakhir ini, database ini menjadi fondasi kritis dalam menjalankan atau mengembangkan aplikasi streaming film seperti yang saya buat ini bisa berjalan dengan baik. Lalu pemilihan jenis database SQL atau NoSQL ini, desain skema, dan optimisasi query menjadi faktor-faktor yang penting dalam memastikan performa dan kehandalan sistem basis data. Baik, seperti yang tadi saya bilang, saya akan menjelaskan atau memperlihatkan kode yang saya buat. Pada HTML-nya yaitu ada ini, seperti ini. Dan pada CSS-nya ada style yang saya gunakan seperti ini. Lalu pada bagian JavaScript yang saya gunakan hanya terdapat seperti ini. Dan hasil yang dibuat oleh coding-coding ini menampilkan hasil yang seperti ini. Ini adalah rancangan atau web aplikasi yang ingin saya buat. Nah, film-film ini akan bergantian secara terus menerus selama 5 detik.
Lalu di sini saya menyediakan pencarian untuk mencari film yang ingin ditonton. Lalu jika kita klik ini akan muncul film-film seperti ini. Ada film-film populer akan muncul, lalu newsletter ini. Di sini juga ditampilkan judul film, durasi film, terus film ini menjelaskan tentang apa saja. Dan jika ingin memutar film bisa diklik ini atau klik ini. Baik, sekian penjelasan dari program yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf jika tugas UTS ini tidak sesuai yang diharapkan atau yang diinginkan karena keterbatasan dan pengalaman yang saya miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.